Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat ayam crispy ya. Bagaimana cara penumpukan khususnya? Baik, setelah ayam dimarinasi ya, dibumbuin, dan kita bumbuin ini dimarinasi ya sekitar minimal 5 jam gitu ya, supaya meresap. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah penepungan ya. Penepungan kali ini kita akan menggunakan 3 kali penepungan dan 2 kali rendaman. Untuk yang pertama, penepungan pertama ini kita lakukan dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Merek yang kami pakai adalah Cakra. Tapi silahkan sobat kuliner untuk menyesuaikan, bisa menggunakan merek lain tentunya. Yang penting adalah tepung terigu protein tinggi. Baik, untuk penumpukan ini usahakan semua daging ayam itu terbungkus dengan tepung ya. Usahakan tepungnya lebih banyak daripada dagingnya. Satu, hasilnya akan membuat lebih baik. Kedua, rontokan dari daging atau sisa penumpukan ini nanti akan sedikit ya sobat. Berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan penumpukan? Pengalaman kami kalau diukur kurang lebihnya adalah sekitar 2 menit. Tapi ini relatif ya sobat, bisa lebih lama atau lebih cepat, tidak ada masalah. Selama yang kita butuhkan crispy-nya sesuai, sobat bisa menyesuaikan. Tapi sebagai patokan awal untuk belajar adalah sekitar 2 menit. Artinya tanpa henti ya, tidak usah buru-buru. Tapi jangan terlalu lama ditepung, nanti tidak baik. Ya, jadi usahakan penepungannya adalah bergerak secara terus-menerus. Ya, sekali lagi, diusahakan digulirkan, diputar supaya tepungnya merata ke dalam permukaan daging ayam. Ya, setelah dirasa cukup, ya masukkan ke dalam air biasa. Air biasa itu dari PDAM dan sumur ataupun dari mana aja, yang penting bersih. Direndam selama beberapa saat aja sampai semua terendam ya, tidak usah ditunggu lama. Tapi memang lebih lama lebih baik. Setelah itu, daging ayam yang direndam tadi kita tiriskan. Pastikan air secara keseluruhan habis ya, menetes ke bawah, sehingga daging ini sedikit kering lah ya. Baik, setelah dirasa cukup, setelah ditiriskan, daging ayam ini kita akan masukkan kembali ke dalam adonan tepung. Langkah berikutnya berarti adalah penepungan kedua dari 3 kali penepungan ya. Ini adalah penepungan kedua. Untuk penepungan yang kedua ini waktunya lebih singkat dibanding dengan penepungan yang pertama sobat kuliner. Kalau tadi sekitar kurang lebih 2 menit, maka untuk penepungan yang kedua ini diukur secara waktunya kurang lebih hanya 1 menit. Pastikan di dalam penepungan yang kedua ini permukaan daging ayam itu semua terlumuri, terbungkus oleh tepung. Kalau kita putar, kita aduk secara pelan-pelan dan secara terus-menerus ya, sekali lagi tidak usah buru-buru, tapi jangan terlalu lama di dalam tepung, nanti akan menggumpal. Yang penting jangan sampai menggumpal, caranya adalah bergerak, diaduk, diputar ya, dan dipastikan permukaan terlumuri oleh tepung. Sekali lagi, penepungan kedua lebih singkat, kurang lebih hanya 1 menit ya sobat kuliner. Kita lihat setelah 1 menit dirasa cukup, lalu daging ayam ini ya yang kita tepungin ini kita pastikan sudah mulai keriting. Hasilnya nampak ya, hasilnya nampak. Nah, kelihatan ya. Lalu kita masukkan ke dalam rendaman lagi ya. Rendaman ini
yang kedua ini juga sama dengan rendaman pertama. Ini adalah sisa air rendaman pertama. Waktunya tidak lama sobat ya, yang penting terendam semua. Pastikan semua terendam, semua dagingnya, dan waktunya juga tidak terlalu lama. Tetapi kalau diukur mungkin bolehlah di sekitar 1 menit. Setelah itu kita tiriskan ya, lalu kita masukkan ke dalam tepung yang ketiga kali. Ini adalah penepungan yang ketiga atau terakhir. Yang ketiga ini tentu berbeda dengan penepungan yang pertama tadi yang 2 menit. Ini lebih singkat dibanding yang pertama maupun yang kedua. Ini hanya ingin memastikan seluruh permukaan itu kembali dikasih tepung, dibungkus, dilumuri oleh tepung. Jadi berapa menit ya, sekitar 1 menit kurang sedikit lah. Monggo sobat, bisa dipraktekkan. Ini nggak sulit, jangan bayangkan yang sulit. Yang penting adalah penepungan kedua ketiga itu waktunya tidak lama. Kenapa? Kalau terlalu lama malah justru nanti banyak rontokannya. Tip yang paling penting adalah jangan dibiarkan terlalu lama ditepung. Karena kalau terlalu lama ditepung nanti hasilnya akan bantat kalau digoreng, tidak matang secara sempurna. Ya begitu ya sobat ya. Jadi usahakan bergerak ya, selalu bergerak. Penepungannya dari putaran tangan kita akan kelihatan ya. Baik, setelah dirasa cukup ya, kurang lebih 1 menit, kita angkat. Nah, hasilnya luar biasa kan sobat kuliner. Ini penepungan ketiga. Yang penting tipnya adalah jangan terlalu lama ditepung dan jangan ditekan ya. Kalau ditekan nanti takutnya tepung akan bantat hasilnya. Terlalu lama di dalam tepung juga nanti akan bantat hasilnya. Ini akan sempurna sobat ya, semua terlumuri dan semua wow keriting ya, panjang-panjang itu. Ini akan menarik ya bagi pembeli, bagi pelanggan, karena penampakannya sudah menarik, banyak keritingnya. Oke, setelah diangkat semuanya dari tepung, pastikan kita juga sudah siapkan minyak yang sudah panas untuk digoreng ya, untuk penggorengan. Berapa banyak minyak yang dibutuhkan adalah sesuai dengan jumlah daging ayam yang akan kita goreng. Pastikan seluruh daging ayam ini terendam di dalam minyak gorengnya. Nah, untuk penggorengan ini pastikan selain banyaknya minyak juga pastikan suhu di minyak gorengnya itu di angka 150 derajat Celcius. Ya ini naik turun sobat, jangan pastikan 150 derajat Celcius persis karena nggak mungkin kita memastikan itu kecuali dengan mesin yang otomatis. Ya setelah dirasa cukup panas 150 derajat, maka ayam ini kita goreng selama kurang lebih 15 menit. Setelah digoreng 15 menit ini hasilnya sobat. Wow, keren ya kan? Hasilnya keritingnya luar biasa. Nampak keritingnya, dagingnya pun juga masih bagus, dalamnya lembut, luarnya crispy sekali. Ini banyak sekali disenangi oleh pelanggan kami ya. Semoga ini juga menginspirasi dari sobat kuliner semua untuk sebagai penyaluran hobi ya, untuk keluarga. Mungkin buat untuk keluarga ini juga sangat menarik untuk anak-anak, sehingga menimbulkan semangat atau nafsu makan lebih ya untuk anak-anak. Tidak harus beli di tempat yang mahal ya. Oke, hasilnya bisa dilihat sobat, keriting sekali ya, panjang-panjang, menarik, semangat untuk dimakan. Ya, demikian sobat kuliner yang saya cintai. Silahkan bagi yang sekedar hobi memasak dan untuk menyajikan untuk keluarga, ini juga sangat menarik ya. Sangat banyak sekali yang suka dengan ayam seperti ini anak-anak ya. Dan untuk peluang usaha juga ini
sungguh luar biasa ya. Ini sangat menguntungkan bagi sobat kuliner yang akan berusaha menjual ayam goreng crispy ini. Oke, demikian sobat kuliner yang saya cintai. Semoga video yang kami buat ini menjadi inspirasi baik untuk hobi maupun untuk usaha. Semoga yang kami sajikan bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami siap menerima masukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.